syukuri hidupmu. Oh, masih akan lebih suka rasanya mensyukuri hidupmu. Senang syukuri hidupmu. 99,6 Brasa FM masih di Pesona Sore tentunya sahabat Ras, tapi spesial lagi hari Kamis ini kita sudah bersama dengan yang bakalan memberikan kita inspirasi lagi, khususnya inspirasi bagaimana kita membangun sebuah usaha dan menaikkan kelas sebuah usaha yang mungkin selama ini pada umumnya identik lah dengan satu kelas tertentu atau satu pakanan tertentu. Tapi kali ini kita bakalan bersama dengan narasumber saya yang sudah siap di depan saya dengan produknya. Sahabat Ras, sebelum saya sapa beliau, saya ingin mengingatkan untuk Anda yang saat ini mendengarkan kita di Ras FM Makassar 99,6, tentunya juga sudah bisa mendengarkan kita secara online atau streaming. Bisa langsung buka saja radioalmarkas.co.id, klik di sana Anda bisa online mendengarkan kita mulai dari awal sampai tutupnya siaran Ras FM. Selain itu, kalau Anda juga ingin sahabat Ras menyaksikan langsung siapakah narasumber saya atau saya sendiri, jadi GR ya. Nah, itu bisa langsung buka di channel YouTube kita, ada @rasfm Makassar. Nanti kita sudah sedang live ya sahabat Ras. Jadi silahkan untuk Anda yang pengen bergabung, yang lupa untuk komentar, tentunya juga like, dan jangan lupa untuk share kemana saja ke seluruh teman-teman Anda semua yang ada di grup Anda. Baik, langsung saya sapa. Di sini sudah ada Ibu Hukma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Panas ya sebenarnya, Iya. tapi mudah-mudahan inspirasinya Bu Hukma hari ini mau memanaskan juga semangatnya sahabat Ras untuk bisa dibilang membangun usaha, menaikkan kelas dari sebuah usaha yang mungkin selama ini kita melihat orang tertentu yang suka gitu. Tapi kalau yang satu ini kayaknya orang Indonesia suka semua sih pada umumnya. Karena memang kita hari ini di talk show Ruang Inspirasi membahas tema bawang goreng naik kelas. Wih, nah ini kalau bawang goreng tadi saya bilang ya, orang Indonesia pada umumnya suka. Iya. Makanan-makanan itu biasanya butuh sekali kita yang namanya bawang goreng menambah kegurihan. Nah, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih Bu Hukma membangun sebuah usaha? Boleh saya sambil pegang produknya? Sahabat, terus bawang goreng ini Mama Hukma bawang goreng. Nah, seperti apa usaha ini Bu Hukma? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Hukma, yang saya sebagai Mama Hukma produksi bawang goreng yang tadinya itu terinspirasi karena di rumah itu bukan dikatakan sering tapi hampir semua anak-anak anggota keluarga itu suka yang namanya bawang goreng. Jadi saya sering menyetok bawang goreng di rumah, sering buat bawang goreng di rumah. Jadi dari situ terinspirasi bahwa bagus mungkin ini dijadikan usaha. Kenapa tidak bisa berkembang kalau kita maksudnya lakukan sedikit demi sedikit. Jadi dari situ awalnya saya buat bawang goreng itu, dan alhamdulillah sekarang itu sudah ada beberapa teman, meskipun maksudnya masih seputaran teman-teman itu lewat WA, Facebook, tapi alhamdulillah lumayan juga. Share-sharenya awalnya lewat Facebook gitu ya. Dari sejak kapan sih Bu dibangunnya Mama Hukma bawang goreng ini? Baru sih, baru ada beberapa bulan. Cuman mungkin begitu semangatnya tiba-tiba kenapa langsung kayak muncul itu ide, ih bagus ini mungkin bawang goreng dikelola, dikembangkan. Kenapa orang bisa, kenapa saya tidak? Nah, Ya, itu dia. semangat. Jadi ternyata pemicu awalnya justru karena orang di rumah suka makan bawang goreng. Iya. Rumah sering maksudnya suka yang namanya bawang goreng. Entah itu Indomie, nasi goreng dan segala macam itu pasti dia cari bawang goreng. Dari situ terinspirasi bahwa mungkin ini awal dari kesuksesan. Iya, luar biasa sekali. Dan ternyata
menjadi pengusaha atau membuka usaha itu tidak usah muluk-muluk idenya ya, Bu? Iya, Idenya dari dari diri kesukaan sendiri. Iya, dari karena awalnya kebiasaan. itu kayak Iya. membangun suatu usaha itu kayak kayak menurut kita itu kayak berat mungkin, Iya. tapi setelah dicoba alhamdulillah dengan modalkan kemauan dan, semangat yang tinggi, alhamdulillah sampai sekarang sudah laku beberapa itu. Karena biasa kalau saya awalnya itu saya goreng itu, dari 4 kilo sehari. Bertambah jadi 8 kilo itu biasa 2 hari, Wah. kadang juga 1 hari kalau laris-larisnya. Iya. Karena saya lihat ini bawang goreng semua meminati, dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Kalau boleh tahu deh langsung katanya Mbak ini, omsetnya sehari dari 8 kilo bawang itu kan lumayan banyak Bu, berapa itu kalau hitungannya? Kalau bawang itu maksudnya kita, bawang mentah itu dari 8 kilo itu jadinya jadi 4 kilo. Dia menyusut. Dia menyusut. Jadi kan kita di sini kemasnya itu per 100 gram. Iya. Ya dari awal dari 100 gram, sampai 1000 gram, karena ada juga beberapa orang yang teman juga yang maksudnya dia pesan kiloan begitu. Jadi wa dari ukurannya itu 100 gram dari 1000 sampai 1000 gram. Kalau 100 gram itu saya jualkan itu 10.000. Tapi biasanya kan ada yang namanya reseller, ada teman-teman yang ambil banyak itu dia untuk jual kembali. Biasa dalam sehari itu biasa dapat sampai kecil sih kalau hitung-hitungannya kecil, tapi alhamdulillah sudah bisa menopang kehidupan Masya sehari-hari. Allah, iya iya. Hitungannya kecil tapi menopang kehidupan sehari-hari. Iya. Kayak kontroversi ya, tapi ini merendah hati, Masya Allah ya. Bu, jadi kalau bicara tentang omset ini lumayan menjanjikan berarti ya? Iya, Bisa alhamdulillah. dikatakan seperti Tapi itu. yang namanya jualan kan ada pasang surutnya, Iya. ada ramainya, ada sepinya juga, tapi di situ kita ambil pelajaran bahwa sayanya tidak selamanya itu kita usaha itu tidak selamanya ramai. Iya. Ada kalanya sepi, tapi itu dijadikan jadi tantangan begitu ke depannya untuk sukses. Bukannya justru mundur malah terus maju, pantang mundur. Iya. Sekali surut, ke pantai, oh jangan lagi Iya. kembali ke pantai untuk berhenti gitu ya. Harus Ini filosofinya orang Makassar. harus jadi suatu tantangan untuk Jadi ke depan. tantangan untuk diselesaikan. Iya. Baik, ini kan bicara tentang bawang goreng dibikin sama Ibu Hukma ya. Ini sekaligus nama brand-nya ternyata Bu ya? Iya. Mama Hukma. Ini berarti bisnis keluarga, bisnis rumahan, handmade istilahnya kalau Iya. sekarang UMKM yang dikerjakan memang dari rumah. Berarti adakah resepnya dari kan ini kalau kita kan bikin bawang goreng sendiri di rumah kita cepat melempem begitu. Iya. Nah, ini kita baru goreng 30 menit lalu kayaknya sudah lembek nih. Tapi saya lihat ini aduh kayaknya udah kelihatan banyak ini ya. Ini udah renyah juga kelihatan. Nah, bagaimana sejauh ini cara menyiapkan resepnya? Adakah resep khususnya atau misalnya bagaimana siapa yang menyiapkan resepnya gitu? Iya, kalau resepnya, saya sendiri yang siapkan. Iya. Seperti halnya dengan, maksudnya dengan kita buat bawang goreng untuk rumahan, dari awal penggorengannya, kalau biasanya saya setiap, goreng sesuatu itu biasa saya kasih sedikit garam di, eee, minyak penggorengan bila sudah panas. Dan ini bawang gorengnya dikasih sedikit untuk lebih garingnya dikasih sedikit kayak tepung begitu, supaya dia lebih garing lagi. Dan alhamdulillah ini bisa tahan sampai 2 bulan, 3 bulan. Wah, lama ya? Iya, karena kemarin sebelum saya coba itu simpan selama kurang 2 bulan itu, kurang lebih 2 bulan, alhamdulillah tidak berubah. Dan rata-rata teman yang beli itu, dibilang enak, garing, bahkan bisa katanya kayak dimakan seperti kerupuk begitu. Jadi snack ya? Iya. Orang kalau suka bawang ini memang jadi snack sih ini Bu. Iya. Kalau tinggal comot-comot kayak kacang yang ndak diberi Iya. kalau ndak habis. Oh iya iya iya. Jadi memang berarti, resepnya itu karena mungkin apakah memang Bu Hukma ini jago masak kah, atau hobi masak seperti apa sih sampai akhirnya bisa punya resep sendiri terkait dengan bawangnya? Iya, boleh dikata hobi masak juga iya, karena kalau maksudnya yang namanya masak-masak itu mungkin jadi
hobi saya dari dulu memang, Iya. tapi kan maksudnya, eh, yang namanya ilmu itu bisa didapat dari teman, yang penting kita maksudnya rajin bertanya, kalau bikin ini, supaya dia begini, kita kasih apa. Jadi dari situlah dulu juga pernah saya ikut pelatihan yang namanya goreng-menggoreng itu, selama juga dulu jual keripik pisang. Jadi saya coba di bawang goreng, alhamdulillah bagus juga dibuat di bawang gorengnya. Diaplikasikan di Iya, bawang goreng juga diaplikasikan. cocok gitu Iya. ya. Akhirnya jadi kan ini udah beberapa bulan berjalan. Pastinya ada tantangannya, ada kondisi-kondisi mungkin sedang butuh diperbaiki. Nah, apa yang dirasakan oleh Bu Hukma selama menjalani pembuatan atau produksi bawang goreng ini dari beberapa bulan yang sudah berjalan ini? Iya, kalau dari pembuatan dari awal itu, Iya. maksudnya kan kita pemula begitu. Jadi maksudnya dari awal, kita buat itu, dia kayak mungkin masih ada saya punya kekurangan ini mungkin di bawang goreng atau di kemasan, tapi alhamdulillah kemarin itu, kita diajak gabung, sama teman di, UMKM Kota Makassar. Dari situ kita dapat juga beberapa pelajaran dari teman, karena di situ juga kuliah ada juga beberapa yang, teman juga yang usaha bawang goreng. Dari situ di UMKM Kota Makassar itu, dapat ilmu. Dari situ berarti ada mengikuti pelatihan juga. Ya, ada ikut kemarin, habis ikuti pelatihan di yang namanya inkubator UKM Kota Makassar. Ini awalnya ikut pelatihannya seperti apa, Bu? Bagaimana, apakah daftar atau rezekinya ada yang panggil? Iya, ada kemarin itu kayak daftar, kan kemarin waktu habis urus PYRT, Itu apa, Bu? yang ising produk itu. Iya. Di inkubator, kemarin kita diajak gabung di grup inkubator Kota Makassar. Di situ kita di-share apabila ada pelatihan mengenai produk, kita maksudnya ada istilahnya di situ siapa cepat siapa, dapat. Jadi harus lincah untuk ikut pelatihannya. Nah, ini dinas apa yang adakan? Dinas Koperasi. Dinas Koperasi Kota Makassar berarti. Kota Makassar, ya. Baik. Berarti di situ mendapatkan bahwa ada pelatihan, kemudian ada inkubatornya tadi, lalu benar-benar dituntutkah untuk membuka usaha sampai akhirnya lahir bawang goreng Bu Mama Hukma ini? Kemarin kan maksudnya dia bawang goreng sudah ada memang iya, duluan. sudah ada. Iya. Cuma kemarin sharing-sharing sama teman, ada beberapa teman sesama itu usaha, ada beberapa usahanya juga itu diarahkan untuk ikut bergabung di UKM Kota Makassar. Dari situ diarahkan lagi ke inkubator. Di inkubator itu diajar bagaimana caranya untuk memperbaiki kemasan, produknya harus dipercantik, mulai dari label-labelnya, stikernya. Nanti kita di situ diajar, dan di situ berkesinambungan pelatihannya terus menerus dibina begitu. Jadi makanya saya suka ikut di situ. Jadi bisa dengan cara daftar ini kan menjadi salah satu tips juga bagi sahabat Trust yang ingin membangun usaha begitu ya. Bahwa mencari peluang-peluangnya melalui program-program kedinasan yang mendorong bekerja atau berkembangnya UMKM yang ada di Kota Makassar. Nah, kalau tantangannya sendiri yang bisa selama ini dirasakan dan alhamdulillah bisa dilewati, mungkin ada seperti itu. Kalau ada apa kira-kira, Bu? Itu tadi tantangannya itu yang saya jadikan suatu tantangan itu, yang namanya jualan itu ada pasang surutnya, ada sepinya. Dikala rame-ramenya kita merasa semangat begitu. Kalau ramai pembelinya, maksudnya laris begitu, kayak hampir setiap hari begitu pesanan masuk terus. Yang namanya awal usaha itu memang begitu biasanya. Tapi ada juga masanya itu kayak surut begitu, kayak pembeli sepi. Tapi di situ saya tidak merasa bagaimana, tidak merasa kayak kenapa tiba-tiba sepi. Tapi itu saya jadikan suatu tantangan bahwa memang yang namanya usaha itu, yang namanya berdagang itu memang ada pasang surutnya. Itu dia. Berarti semangat untuk terus bergerak, untuk terus berusaha itu harus ada kepada kita yang ingin membangun usaha begitu, Ma ya. Nah, kalau tantangan lainnya selain pasang surutnya ada tidak, misalnya ternyata produknya
tidak sesuai dengan rasanya, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ada nggak pernah seperti itu atau tantangan-tantangan lainnya yang Pernah terjadi? awalnya itu awal saya mulai buat bawang goreng, Iya. saya sempat kecewa berat. Karena kenapa? Saya kayak baru kali ini buat bawang goreng. Kenapa bawang goreng saya kayak tidak mau jadi begitu, kayak melempem terus. Saya coba selama kurang lebih 3 kali mungkin itu hari saya coba selama beberapa hari, tapi saya tidak putus asa, kenapa saya tidak bisa? Iya. Kenapa saya tidak bisa? Harus saya bisa ini. Bukan. Saya coba terus sampai saya bisa. Iya iya iya. Akhirnya bisa Ak dan akhirnya expert sampai Iya sekarang, iya lancar sampai iya, sekarang. alhamdulillah. Baik, oke, kalau begitu berarti alhamdulillah selama ini tantangannya pasti ada dan Iya selalu bisa dilewatin. iya. Nah, kalau seperti itu, adakah yang bisa dikatakan harus diperbaiki kalau kita pengen menjadi seorang pengusaha khususnya bidang, bawang goreng? Karena bagaimanapun sekarang, ini banyak yang menjadi, memberikan produk yang sama begitu. Nah, apa yang menjadi lebihnya dari Mama Hukmah bawang goreng ini yang berbeda mungkin dari produk-produk yang lainnya? Iya, kalau menurut saya pribadi dan menurut, pelanggan-pelanggan saya Iya. itu di luar sana, di beberapa daerah di Kota Makassar, kemarin saya kayak sempat, ternyata di luar sana itu banyak juga bawang goreng dijual. Saya bilang, tapi Kang, saya pikir lagi, itu kan dia pasaranku beda. Dia beda daerah, saya juga beda daerah. Yang jelasnya dia kan pasti, maksudnya daganganku kan pasti biarpun sama, Iya, tapi kan pasti rezekinya juga beda. betul betul. Dia rezekinya di tempat lain, saya juga rezekiku di tempat lain. Nah, dari situ saya mulai terinspirasi bahwa tidak selamanya itu maksudnya produk kita sama, bahkan bisa saja berdampingan kalau kita punya rezeki. Pastikan kita yang dapat pembelinya. Mhm. Dan alhamdulillah beberapa customer itu, yang maksudnya yang rutin, boleh dikata ada sudah beberapa kali yang beli, Iya. bilang, "Kenapa itu bawang goreng tak beda dengan yang lain?" Iya tahu. Dia Masya kayak ada Allah. gurih-gurihnya, kayak ada rasa-rasanya begitu. Jadi saya bilang, itu mungkin karena itu kan dia dari bawang goreng asli, Iya 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 iya. dikasih sedikit kayak, penyedap begitu. Iya. Lah iya, karena rata-rata dia bilang kita itu kayak ada teman itu kayak, "Saya kayak mau jika duduk kayak saya makan." Iya, kayak 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 kerupuk begitu, kayak snack. Mhm. Nah, jadi itu teman itu boleh dikata hampir setiap minggu dia pesan tak 2 toples, 3 toples. Wah, ini pasti Alhamdulillah. ini karena memang berasa ada beda, ada spesialnya dari bawang goreng Mama Hukma. Iya Berarti memang ini selain dia gurih, dia tahan lama pastinya tadi disebutkan dengan jangka waktu sekian bulan dan juga ini kayak bisa kayak snack jadinya karena saking enaknya, nikmatnya itu dimakan tanpa apapun campurannya. iya Tidak perlu beli bikin mie instan, makan ini saja sudah wah luar biasa ya, ini jadi penasaran juga nih mau coba. iya Nah, Mama Hukma ini kalau bicara lagi nih tentang bisnisnya, bawang goreng Mama Hukma ini, pastinya ada mie kemasan-kemasannya, tapi ada ada jenis kemasannya dan ada harganya masing-masing. iya. Tapi saya pengen tahu dulu, ini kan desainnya ini apakah dari pelatihannya juga atau inspirasi dari Mama Hukma sendiri? Kalau desainnya itu inspirasi dari anak saya sendiri. Dia buat yang begitu logonya. Jadi kemarin itu waktu di inkubator, eh, kebetulan kemarin saya sempat, ngobrol sama kepala dinas, dia bilang, "Bagus ini mungkin diperbaiki lagi kemasan tak Bu," maksudnya labelnya begitu. Dan di situ dia kasih juga maksudnya arahan bahwa di inkubator itu bisa juga dibantu untuk, memperbaiki kemasannya. Jadi kayak didesainkan gitu Iya Kak, Bu? didesainkan, Iya cuma iya. kan ada namanya antri begitu Oh kan, iya. karena kita ini kan banyak UKM yang mau dilayani. Iya iya. Akhirnya didesain sendirilah oleh Ananda. Iya Dan cantik lagi, ini cantik apa yang kayak elegan-elegan tapi ngena pada, iya. tujuan produknya itu apa, bawang goreng. Nah ini berarti ada jenis-jenis kemasan, ada 2 saat ini ada berapa jenis kemasan, ukuran kemasan? Kalau ukuran kemasan itu ada mulai dari 100 gram, Ini berapa gram Bu yang 100 gram. ini? Boleh mungkin saya lihatkan di sahabat Ras yang sedang menyaksikan channel YouTube kita, ini 100 gram. 100 gram, Nah ini yang 100 gram, kalau yang ini yang dalam 200 toples 200 gram. 200 gram. Iya. Kalau untuk harganya sendiri, Bu Hukma ini berapa? 100 Kalau gram yang berapa? 100 gram itu harganya 10.000.
Mhm. Kalau yang 200 gram itu harganya 20.000. Wah, hanya dengan 10.000 enak mikir Iya. makan mie instan Iya iya sama iya. kadang sama nasi sama ikan mau saja Iya. sambal. Wih, Ditaburi. aduh ini sore ini Bu Hukma mau Iya. mikir makan. Yang suka tabur-tabur di makanannya itu. Apalagi kalau yang pengen istilahnya ada tekstur-tekstur lain dari makanannya, seperti, pengen merasakan ada crunchy-crunchy, boleh pengganti kerupuk. Iya. Nah, boleh bawang goreng, Mama Hukma ini. Nah, untuk harganya sendiri, eee, berapa? Ini boleh ini tadi 10.000, kalau yang 200 gramnya berapa? 20.000. Oh beda, Iya. 2 kali ini. Iya. Kalau tadi disebutkan juga berarti ini jualan satuan ya? Iya, satuan. Satuannya Heeh. 10.000, 20.000. Nah tadi disebutkan ada kalau mau reseller bisa nggak Bu Hukma ini? Bisa. Kalau, kebetulan ada beberapa reseller di Kota Makassar bahkan alhamdulillah ada juga, sudah ada milik gua juga. Iya, Mereka ambil itu, per 10 bungkusnya itu saya kasih 8.000 kalau yang 100 gram. iya, Karena dia jual kembali itu dia jual mie 10.000. 10.000. Iya. Kalau sedangkan yang toples itu, saya kasih harga reseller itu 18.000. Mereka jual 20.000. Jadi sama-sama dapat keuntungan begitu. Masya Berbagi. Allah. Betul betul betul. Dan ini pastinya, harga pasarannya tetap sama? Iya. Jadi karena dia sudah dikasih diskonan dari pembelian sebagai reseller, kemudian, jadi harga di pasarannya tetap sama untuk grosirannya Iya. begitu ya. Baik, kalau dari sisi, kita mau pesannya gimana nih Bu Hukma? Kalau pesan itu rata-rata dia lewat WA. Oh ya, Iya, rata-rata lewat WA. teman-teman lewat Boleh WA. dong disebutkan di nomor WA Iya, yang 085 mhm, 085 iya 397 iya 744 iya 579. iya. Ada juga beberapa teman lewat FB. Oh ya, Facebook juga? Iya. Baik, di FB apa namanya? Hukmaji. Hukmaji? Iya, Ternyata Hukmaji. Hukmaji. Nggak ada ini ya underscore atau apa langsung saja Nggak, iya Hukmaji. iya. Kalau Instagram ada nggak Bu Hukma? Sementara belum. Sementara belum. Iya. Jadi di 2 jalur dulu nih. Iya. Jalur, WhatsApp kemudian jalur, Facebook Iya. di Hukmaji. Iya. Kalau nomor WhatsApp ini berarti nomor WhatsApp adminnya kah atau Bu Hukma langsung? Sendiri. Oke, baik baik. Kalau siapa tahu ada yang sahabat Trust yang sedang mendengarkan Iya. kita di FM maupun yang mungkin bergabung di streaming kita lewat, Radio Al-Markas ya, radioalmarkas.co.id dan tentunya juga lewat YouTube kita di Ras FM Makassar. Siapa tahu ada yang mau jadi reseller bisa langsung hubungi Bu Hukma Boleh. ya Iya. di nomor telepon tadi. Nah, ini kan caranya untuk menggait para pembeli maupun dari resellernya tadi. Selain mungkin bisa dikasih tips Bu Hukma dari sisinya bawang goreng Mama Hukma ini dalam pemasarannya strateginya apa yang selama ini dilakukan? Apakah dari mulut ke mulut terus share konten foto-fotonya atau seperti apa mungkin bisa di-share ke sini? Yes, saya itu pasarannya dari itu tadi dari mulut ke mulut, dari, WA, dari teman ke teman lah Iya. istilahnya. Dari teman itu lagi yang, maksudnya share lagi ke temannya lain. Iya. Dan awalnya saya sebar testi begitu. Mhm. Oh, jadi dikasih tester Iya, dulu? teman-teman saya kasih testi, Mhm. dari situ dia coba, jadi nanti dia yang berbicara lagi ke temannya lain. Karena dia sudah rasa, dia yang berbicara. Apalagi kalau biasa saya ada kegiatan di luar, saya bawa terus itu saya punya jualan, dimanapun itu. Siapapun itu yang maksudnya, ikut, di kegiatan itu, Iya. saya tawari semua, entah itu, kepala dinas, entah itu pegawai, yang jelasnya namanya berdagang kan tak boleh malu. Betul Harus betul. selalu tawarkan sama orang. Mmm. Dari situ yang pembeli pertama itu, dia beli pertama bawang gorengnya, dari situ dia terus chat, "Bu, saya dari ini yang kebetulan ketemu itu hari di hotel, Iya. saya mau beli bawang gorengnya." Jadi saya antarkan baru. Saya itu kalau saya antarkan bawang goreng, saya tidak pakai, ongkir. Saya free ongkir, yang penting bisa dijangkau. Wow.
Jadi langsung diantarkan sendiri Iya oleh Bu Hukma diantarkan atau? karena alhamdulillah bapaknya Iya. juga maksudnya mendukung juga usaha ini jadi kemanapun dia pasti antarkan customer-nya. Kalau tadi menarik, ternyata salah satu strategi pemasarannya adalah diantarkan free ongkir. Iya. Nah, ada ndak batas Bu? Jangan sampai nanti saya pesan karena saya dari BTP loh Bu. Bagaimana, ada nggak batas sampai di mana free ongkir, sampai di Iya. mana udah mulai ongkir? Kemarin itu maksudnya seputaran Kota Makassar itu Iya, dan alhamdulillah itu biasanya kalau maksudnya ada yang pesan 1 orang, 2 orang, iya. biasanya ada lagi chat di beberapa nomor itu masuk. Jadi biasanya 1 kali pengantaran itu ada beberapa. Jadi hampir begitu semua saya lihat kalau ada teman yang minta diantarkan, kayaknya ndak pernah mengantar 1 titik begitu. Karena biasa banyak yang masuk teman-teman diantarkan. Jadi itu mi bilang, "Tidak usah mi pakai ongkir." Karena maksudnya sama-sama juga tahu dia juga boleh kita maksudnya adalah, maksudnya sama-sama kita dapat toh. Karena kemarin itu bahkan yang reseller di Goa itu maksudnya ndak pakai ongkir diantarkan langsung, cuma dia porsi banyak. Gitu. Kalau maksudnya ambil porsi banyak itu maksudnya yang penting seputaran Makassar lah bisa Iya. dijangkau. Kalau Biasa sampai ke Alauddin. Iya, lumayan Paknya juga. karena biasa tiba-tiba itu teman pesan di Alauddin dan yang reseller juga Indigo jadi 1 kali jalan begitu. Dari arah mana ini Bu? Dari arah Jalan Sultan Abdullah 1. Wih, lumayan ya. Nah, berarti kalau, partai banyak, beli banyak gitu, tentunya free ongkir. Iya. Bahkan tadi sampai di Goa juga free ongkir Iya, juga ya Bu, iya, luar iya. biasa sekali. Nah, kalau untuk ininya, resellernya sendiri apakah harus bayar lepas ataukah jual dulu nih nanti setelah laris baru, pembayarannya diberikan? Beda ada juga saya punya reseller di Sudiang, dia langsung biasa transfer dananya. Ada juga yang maksudnya awalnya coba-coba jual, komisi sendiri, tiba-tiba dia minat untuk jual, jadi saya bilang, "Biar mi titip mi saja dulu." Jadi nanti dia habis baru ambil lagi baru dia bayar. Nah, itu Tapi dia. kan alhamdulillah lancar. Lancar. Jadi memang ada tentu, syarat dan kriterianya yang salah satunya mungkin tadi bisa dipercaya supaya Iya, lancar iya, nih, iya, laris iya. langsung bayar lagi. Nah, sejauh ini berarti semua merasa puas dengan produknya, bawang goreng Mama Hukma ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya. masya Allah. Kalau kembali lagi nih sebagai pengusaha yang boleh dikatakan baru tapi terus eksis dan berusaha untuk senantiasa, menjadi produk yang punya kompetisi sendiri, terkompetisi dengan kelasnya tersendiri. Tadi kita judulnya kan bawang goreng naik kelas. Iya. Nah, ini adakah mungkin lagi tambahan apa nih yang bisa di-share kepada sahabat Trust tipsnya supaya terus berusaha jangan pantang menyerah dalam menjalankan produknya. Walaupun produk itu mungkin familiar atau di sisi lain awalnya kita masih agak ragu-ragu, apa nih yang bisa di-share ke sahabat Trust, Bu? Intinya mungkin kalau mungkin dari saya pribadi itu harus semangat, Iya. semangat yang tinggi. Itu tadi jangan goyah dengan pasang surutnya suatu usaha dan harus konsisten mungkin. Maksudnya harus berkesinambungan, jangan karena ada suatu hal tiba-tiba kita mandat di tengah jalan, harus selalu semangat begitu. Yang penting ada kemauan, disitulah ada jalan. Wah, luar biasa ya. Baik Bu Hukma, ini karena kita sudah berada di segmen acara, mungkin sekali lagi boleh disampaikan bagaimana caranya sahabat Trust yang ingin mencoba bawang goreng Mama Hukma ini. Saya juga sudah penasaran ya. Ini bagaimana caranya Bu Hukma kalau kita mau pesan dan diantarkan? Cara untuk pemesanan bawang goreng Mama Hukma bisa via WA, bisa juga via Facebook. Kalau WA itu 085 397 744 579. Sedangkan kalau via Facebook itu di Hukmaji. Di Hukmaji di Facebooknya tinggal dibuka, Iya. komentar mungkin di Iya, dia dalamnya. masuk di komentar. Biasa juga dia masuk di Messenger. Di DM-nya di Dia Messenger. menelpon di Messenger. Menelpon Rata-rata juga iya, biasa rata-rata di Messenger. menelpon di Messenger. Kalau Wah. mungkin sempat Iya. sempat saya buka, Iya. dia menelpon, mereka menelpon. Iya, padahal kalau mau sekali tahu makan bawang Iya, goreng. ada juga biasa beberapa begitu. Baru rata-rata biasa itu pengantaran itu biasa saya malam. Oh, jadi ada waktu pengantaran. Iya. Jadi kalau mau dimakan besoknya,
pesan memang malamnya. Iya, Gitu. karena rata-rata begitu teman biasa. Kadang kadang juga biasa kalau seperti tadi yang saya katakan biasa ada baru 1 orang 2 orang itu yang pesan. Biasa Iya. saya coba chat temannya lain, Hmm. sempat habis Bongo Renta, biasa bilang, "Oh iya habis Ki Bu, bisa diantarkan?" Ya bisa jadi biasa ada beberapa titik. Hmm. 1 kali mengantar begitu. Oh jadi itu salah satu strategi marketingnya ya, Iya. diingatkan Saya selalu kita, ingatkan, pelanggan pelanggannya iya, kita. heeh, Iya. saya selalu ingatkan. Biasanya kan kadang orang mungkin ndak terlalu fokus buka lihat itu nomornya di label, Iya. karena meskipun dari awal kita sampaikan, "Bu, kalau mau pesan ulang ada nomor WA-nya di situ, di toplesnya, di Iya. kemasannya." Tapi kan namanya ibu-ibu rumah tangga atau ke orang-orang sibuk. Jadi biasa saya selalu ingatkan. Biasa kadang kadang saya sendiri yang bilang, mungkin ini, pelangganku dia bilang, "Ini Ibu selalu kayak dianu terus tapi, maksudnya mungkin begitu caraku untuk, suatu usaha." Hmm. Harus selalu diingatkan bahwa artinya setiap saya ingatkan pelanggan, pasti dia pesan. Hmm. Iya, pasti dia pesan, "Iya, antarkan Mak Bu, 2 toples." Apalagi saya juga punya, setiap, hari Jumat itu saya ada Jumat Berkah, beli 2 gratis 1. Iya. Wih, ini dia saya tunggu-tunggu nih. Iya. Tunggu-tunggu ini. Jadi Jumat rata-rata ada Berkah. beberapa teman itu biasa kalau, Kamis sore atau Iya. Jumat pagi masuk chat-nya atau dia masuk teleponnya, "Bu, saya pesan hari Jumat toh." Eh. Ah, iya selalu diingatkan ya. Iya, iya. Mantap sekali. Jadi, sahabat Trust yang pengen mendapatkan Jumat Berkah betul-betul berkah ya, Iya. ada gratisan 1 karena Iya. beli 2 aja dapat Beli 2 1. toples gratis 1 ukuran Yang 100 100 gram. ini dia. Jadi Iya. beli 2 ini yang 200 gram, Iya. dapat 1 yang 100 gram setiap hari Jumat. Iya. Jadi bisa pesannya kah malamnya memang, Bu? Bisa. Untuk dapat Iya, diskonnya ada yang biasa kayak Kamis begini pesan, Iya. "Bu, saya pesan untuk besok ya, Iya. Jumat berkahnya." Bilang, "Oh iya mengingatkan iya Iya. mengingatkan kembali Bu." Luar biasa. Iya, iya. Baiklah kalau begitu Ibu, ini luar biasa sekali, mudah-mudahan usaha senantiasa maju, omset Amin. meningkat ya. Amin. Kita tidak tahu rezeki orang seperti Iya, apa, bisa iya. jadi mudah-mudahan Mama Hukma menjadi brand nomor 1 bawang goreng di Kota Amin, Makassar. amin, 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 Dari itu amin, amin ya amin. rabbal alamin. Doa itu Iya. selalu kita panjatkan karena kita tidak tahu seperti apa kesuksesan kita di Iya. masa akan datang. Terima kasih Bu Hukma Iya, sudah datang. Jadi sama-sama. lagi bosan-bosan datang sini. Iya. Kalau ada lagi siapa tahu perkembangan seperti apa boleh langsung kita share lagi di sini tentunya menjadi inspirasi di talk show Ruang Inspirasi kita di Ras FM. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Anda sahabat Ras yang setia mendengarkan acara kita mulai dari awal tadi sampai akhir ini, baik lewat FM 99,6 maupun lewat streaming kita dan juga lewat channel YouTube kita. Terima kasih banyak dan tetap di sini ya di 99,6 Ras FM. Terima kasih Bu Hukma. Sama.